setengah tahu, tidak utuh tahu. Kalau kita tidak utuh tahu, itu berbahaya. Nah, bagaimana kita utuh tahu kalau kita tidak serius ikut? Saya bilang tadi, kalau saya tidak ikut satu kali makanan rohani saya dari atas, saya rasa rugi. Karena orang lain, saudara-saudara bicara-bicara, saya tidak bisa ikuti. Kenapa? Karena saya absen waktu itu. Disuruh sharing, ketakutan. Suruh Max sharing. Tuhan tolong bilang. Karena apa? Tidak dengar. Nah, iblis berjalan tidak seminggu sekali. Saudara, iblis berjalan keliling seminggu sekali. Tiap detik dia keliling. Nah, dia cari orang yang dan salah satu orang yang dapat ditelan yang setengah tahu. Jangan setengah tahu. Karena penyesatan itu bisa terjadi di situ. Nah, orang ini kan belum mulai, tahu? Saudara, saya bersyukur setiap kali saudara ada di hadirat Tuhan. Saya bersyukur karena di situ Roh Kudus bekerja. Saudara buka hati, Roh Kudus bekerja, dan kekuatan kita untuk tidak sesat adalah Roh Kudus. Ulangi, kekuatan untuk kita tidak sesat adalah Roh Kudus. Saudara bisa pintar tanpa Roh Kudus bisa sesat. Haleluya. Kalau saudara ada bahasa saya bilang begini, orang yang dipimpin Roh Kudus bisa agak keliru-keliru, tapi tidak akan pernah sesat. Paham ini? Keliru-keliru dalam arti salah menyanyi, salah baca ayat, tapi tidak akan pernah sesat. Jadi jangan andalkan selain apa dalam hal memahami firman kecuali Roh Kudus. Sementara Roh Kudus sudah ada dalam kita. Coba cek tadi. Yes. Holy Spirit, my strengthener. Sama-sama nyanyi. Holy Spirit, my comforter. Lead my life, lead my spirit. Lead my soul, lead my life. Ini bukan orang muda yang karang, ini maksudnya Holy Spirit. Holy Spirit, my strength. Saudara lemah, Roh Kudus kasih kekuatan. Amin. Holy Spirit, my comfort. Saudara lagi bingung, Roh Kudus hibur saudara. Lead my spirit, lead my soul, lead my life. Dengan cara seperti apa? Roh Kudus lead our life. You open my heart. I surrender all of my heart. Holy Spirit, God Almighty. Holy Spirit, my advisor. Haleluya. Holy Spirit, my counselor. Tidak akan ada penyesatan di antara kita, di dalam kita, kalau Roh Kudus lead our life. Total of our life lead by the Holy Spirit. Saudara say, amin. Jangan andalkan otak. Jangan andalkan filsafat. Jangan andalkan sekolah. Jangan andalkan kata orang. Jangan andalkan motivator-motivator umum. Hanya firman melalui Roh Kudus. Tanpa itu kita akan sesat. Haleluya. Karena sesat itu begini.
kita harus kenali jebakan penyesatan. Kita mau baca ayat dulu. Bu Gembala akan bantu karena Fandi sudah lumayan capek. 24 Matius. Mari berdiri semuanya. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekali lagi semua jemaat 23. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mengkesankan kepada si korban bahwa itu bukan jebakan. Betul? Tertangkap babi utang. Kalau babi utang datang, saya tahu ini jebakan dan mau makan. Biasanya yang kena trap itu, bahkan ada trap, jebakan, bahkan kedua ada bait. Tahu bait? Umpan. Saudara-saudara, tidak ada trap, tidak ada bait yang bisa menangkap kalau yang korbannya itu sadar. Biasanya korbannya tidak sadar. Jadi saya tidak mau saya jadi jemaat yang tidak sadar tentang jebakan. Haleluya. Saya tidak mau jadi gereja yang amin amin semua. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih pengelompokan 3 orang ya. 3 orang. Saya minta 3 orang Bu Gembala. Siapa ya? Terserah laki-laki perempuan, yang penting jangan di antara dan 2. Ya, silakan Pak Budi. Siapa ya Bu Gembala? Jesse, Olpil, Nancy, come here and hurry up. Oke. Saudara-saudara, saya ingin saudara lihat di posisi mana saudara berada, supaya jangan nanti sudah makan, sudah kena trap, sudah termakan umpan, baru saudara bilang, kenapa kita tidak dikasih tahu? Yang pertama, orang yang bisa sesat, disesatkannya atau tidak seseorang, itu berdasarkan kondisi orang itu. Yang pertama, acak ini jadi tidak kebetulan. Yang pertama adalah orang itu tidak mau disesatkan. Ini salah. Ya, orang ini tidak mau disesatkan. Dan yang kedua, orang ini tidak peduli mau sesat atau tidak sesat. Yang kedua. Dan yang ketiga, ini cuma contoh bukan DP pelaku kehidupan hari-hari. Dan yang ketiga, dia tahu sesat tapi tetap dia ikut terus. Amin. Jadi ada 3 kelompok orang di dalam satu gereja. Yang satu tidak mau disesatkan. Yang satu tidak peduli mau bicara firman apa kan, yang penting aku senang. Ya, yang penting rame. Yang penting bagi dia. Tapi ini bukan realita bertiga mereka. Cuma contoh. Yang ketiga adalah dia sendiri suka tuh sensasi-sensasi. Ada barang baru. Saudara, salah satu ciri orang Nado, buka rumah makan, orang baru cepat-cepat datang ke situ. Anda aman dan setinggal. Begitu juga gereja. Kalau ada gereja baru dan lain-lain, orang-orang tipe yang ketiga ini DP korban. Kalau tipe yang kedua, ya dia mau tahu. Dan yang pertama
Ini yang mesti kita masuk di dalam sini orang. Tipe apa? Tidak mau disesatkan. Kenapa tidak mau? Karena tahu ini. Haleluya. Oh, ada kelompok baru. Saudara mau pilih yang mana? 1, 2, 3. Yang pilih 1 bilang amin. Harus fix. Haleluya. Karena sedangkan yang ini masih jadi sasaran. Masih disasar sama penyesat-penyesat. Karena ayat ini bilang apa? Sehingga apa? Lu kemana? Baca. Sehingga sekiranya kalau boleh, kalau masih boleh, kalau orang boleh mendapat kesempatan dari bahasa-bahasa lain toh. Kalau orang masih boleh dikira do kamari. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan ini, kalau ini memang tidak termasuk orang pilihan karena tidak peduli, suka malah yang sesat-sesat. Haleluya. Haleluya. Saudara saya ada di mana? Orang yang tidak mau disesatkan. Orang yang tidak mau disesatkan. Dan ciri-ciri orang yang tidak mau disesatkan adalah mencari tahu kebenaran dengan rasa lapar dan haus. Kalau tidak ada rasa lapar dan haus itu nomor 2. Tanpa bermaksud menghakimi ya. Karena ini kan rumah. Orang tua kasih tahu anak-anak, bukan orang tua jahil, papa yang jahat. Bukan, ini demi kebaikan. Orang tidak rasa lapar dan haus, mana-mana Jo. Masuk gereja sama. Mau firman gagak ke firman apa, sama saja bagi dia. Tapi dia bukan kita. Amin, bahkan dia pun bukan dia. Amin. Dan yang ketiga, ini tidak boleh yang ke sana, ada tren ini ke sana, ada gaya baru ke situ, ada pokoknya kemana dia. Nah, saya jelaskan sebentar. Fix, saya tidak mau disesatkan. Karena disesatkan itu resikonya adalah masuk neraka, bukan masuk mall. Oh nanda, yang mana masuk surga? Oh nanda, mama bilang kita masuk tentara. Lain lagi itu. Fix bahwa saya katakan saya harus ada di kelompok orang yang tidak mau disesatkan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara pernah baca Mazmur 23 bilang amin. Apa isinya? Ya, kita eja. Tuhan adalah gembalaku. Saudara buka Alkitab ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Baru apalagi? Kita sampai situ. Tolong di terakhir Jo. Seumur hidupku aku akan diam di rumah Tuhan. Tapi kebajikan dan kemurahan dulu toh. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur. Saya tanya ayat 1, 2, 3 dan ayat 6 sama atau beda bingkai ceritanya? Beda, karena yang pertama bingkai ceritanya domba. Bingkai cerita yang kedua adalah anak laki-laki di rumah bapaknya. Haleluya. Jadi Mazmur 23 bukan Mazmur tentang Tuhan Gembala saja. Kalau Tuhan Gembala yang baik, mengapa kita domba terus sampai sekarang? Atau Gembala yang baik tidak membiarkan kita domba terus. Gembala yang baik mau kita naik level menjadi anak yang laki-laki dewasa. Itu Mazmur transformasi di Mazmur 23. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ciri-ciri domba mudah disesatkan. Domba itu baku dapat yang serigala, cuma gembala yang tolong dia toki itu serigala. Tapi tanpa serigala, tanpa gembala, domba akan selompa serigala. Selom.
Apalagi serigala berbulu domba. Oh, domba tidur sama-sama dengan serigala. Domba bangun dia di alam baka. Halo. Ada satu gambar saya baca, ada kampanye serigala berkampanye di antara para domba. Sesudah aku terpilih, sesudah aku terpilih, aku akan makan sayur-sayuran saja. Tidak akan lagi makan domba maksudnya. Itu konti namanya. Saudara mau naik level? Karena domba mudah sesat. Jangan bangga jadi domba. Banggalah kalau bertumbuh jadi anak laki-laki yang dewasa. Karena domba dituntun mudah sesat. Salah satu kesalahan domba adalah dia punya naluri cuma satu, makan tidak tahu arah. Dan dia kalau minum air di sungai berani DP bulu-bulu domba apa katanya? Bulu-bulu domba apa? Benang apa? Bol kalau kena air basah. Bukan cuma basah, berat. Dia sudah bisa naik ke darat. Itu tuh domba keberadaan. Jadi jangan bersyukur domba-domba kita domba yang baik bagaimana? Kita domba yang manis. Bukan domba yang orang dah tuntun sini. Domba di awal-awal, tapi sekarang harus dewasa. Supaya apa? Tidak mudah disesatkan. Sebab udah apa serigala yang dewasa tahu. Makanya ada gada dan tongkat dari Tuhan untuk melatih kita jadi dewasa. Haleluya. Halo domba-domba, perhatikan firman di depan ya. Karena gembala sedang memberi makan. Ada haleluya. Haleluya. Matius 7:15. Matius 7:15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala tidak bisa ada di antara domba kalau tidak menyamar. Ulangi. Serigala tidak bisa berada di antara domba kalau tidak menyamar. Dan nabi-nabi palsu itu datang menyamar. Saudara, saya bisa tahu palsu atau tidak? Saudara juga harus tahu. Karena indera roh kita sudah dipertajam. Haleluya. Jadi tidak sembarang firman yang kita dengar pasti firman, bukan? Jadi palsunya seorang seorang nabi dan seorang Mesias ketahuan di mana? Ketahuan di pesan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Saudara minta maaf kalau menarik-narik orang dengan janji-janji berkat. Jangan-jangan ini palsu. Haleluya. Jangan-jangan ini palsu. Dan saya nanti kalau sudah mau bahas itu masuk dulu poin. Tapi masih saya kasih ayat dulu. 2 Korintus 11 sampai 13 sampai 15. 2 Korintus 11. Jadi di ayat-ayat awal supaya sudah sadar bahwa penyesatan itu realita, bukan fiksi. 2 Korintus 12 ayat 11 ayat 13. Ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Oh, ada kotak rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Oh, ada kotak pekerja di ladang Tuhan tapi curang. Dan mereka yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, saya bilang tadi di awal kan trap, bait, umpan dan kemudian jebakan biasanya dipoles, ditutupi supaya tidak ketahuan kalau itu jebakan. Makanya supaya tidak ketahuan perlu menyamar. Dan penyamaran itu hanya kita yang dewasa yang tahu. Haleluya. Dan itu sebabnya pentingnya indera roh kita tajam. Kita jadi dewasa, kita tahu firman yang keluar dari mulut Allah yang mana yang bukan. Supaya apa? Ketika penyesatan sudah sekitar kita tidak akan mudah, walaupun tidak mudah disesatkan, walaupun serigala berbulu domba. Ya ini berbulu domba tapi di suara beda. Amin. Serigala dengan domba bedanya di mana? Di tandu.
Ya, oke? Serigala dan domba bedanya di mana? Di karakter. Serigala dan bulu domba, serigala dan bulu domba. Serigala dan domba bedanya di mana? Kambing nggak penurut. Amin. Tapi domba penurut. Itu sebabnya domba perlu gembala. Karena saking lebih penurut, dia boleh tertipu oleh serigala berbulu domba. Rasul-rasul palsu. Nah, kalau bicara rasul, bicara Mesias, tanda-tanda heran akan menyertai. Halo, aduh Tuhan, orang kan belum pernah lihat di sini. Tupai air putih ini dirubah menjadi air anggur. Loh, orang minum, aduh, luar biasa. Kon dia ajar firman yang lain, saudara akan terkagum-kagum. Bagi jo firman apa ke yang penting sedap tadi. Betul? Atau ada orang yang kaya raya, setiap kali dia ibadah, asal dia ngarep kita ya. Setiap kali orang ibadah dapat 1 juta. Bagi amplop 1 juta. Asal dia ngarep kita. Kalau jemaat ini saya yakin sudah tidak akan ambil. Yang tidak akan ambil bilang amin. Amin. Karena tuh yang pembicara begitunya akan datang sini. Amin. Yang masalah kalau saudara hadir ke sana. Ada haleluya. Coba saudara punya respon seperti Yosua pada haleluya. Haleluya. Nah gitu supaya bangun semua tuh roh. Roh Kudus tidak mau bekerja sama dengan orang yang tidak mau respon. Haleluya. Atau responnya mahal. Ya responnya mahal. Tapi coba kalau ada bola kaki, responnya sampai patah meja. Itu respon yang terbalik. Haleluya. Bagaimana Tondano? Katakan amin. Amin. Satu orang Jo, satu orang. Bagaimana Tondano? Katakan haleluya. Ya, yang mulai kita mengenali jebakan ya, mengenali jebakan penyesatan. Mulainya penyesatan dapat terjadi dari penggunaan firman yang tidak sesuai tujuan. Ulangi. Mulainya penyesatan adalah penggunaan firman yang tidak sesuai tujuan aslinya. Mari kita baca. Kejadian 2, 16, 17. Kejadian 2 ayat 16, 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, ayat pasal 3 1 sampai 5. Pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Stop. Perhatikan firman aslinya dengan firman kutipan dari iblis. Perhatikan, lihat bedanya. Beda? Di mana bedanya? Di pasal 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nanti 17 bilang apa? Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sama firmannya atau beda? Dengan yang iblis pakai? Beda, saudara-saudara. Walaupun hati-hati, makanya saya itu suka berbahasa, maunya akurat berbahasa. Amin. Karena iblis bermain kata-kata. Haleluya. Mana saudara-saudara yang benar? Saya harus mendahulukan Tuhan atau saya harus mendahului Tuhan? Tapi kan orang kalau sembarang pakai bahasa, dia putar, saya mau mendahului Tuhan. Saya mau lari kepada Tuhan. Lari itu keluar.
lari ke arah out, ya, walk out kepada Tuhan. Nggak bisa. Kalau walk out, keluar dari Tuhan. Nah, banyak bahasa masih tak putar-putar, saudara. Pusing kepala. Kita harus mendahulukan Tuhan atau mendahului Tuhan? Mendahulukan. Tapi orang kadang tidak bisa bedakan ini. Nah, iblis tahu orang ini pintar bahasa, orang ini tidak. Makanya belajar berbahasa itu penting. Amin. Paling tidak bahasa Indonesia. Supaya iblis jangan putar-putar ayat. Sebab ayat yang ke pasal 3, ayat yang ke ini, tentulah Allah berfirman. Tentulah, tahu kata tentu? Sudah fix. Tuhan bilang, nyanda, Tuhan tidak bilang begitu. Di sini penyesatan dimulai. Halo. Makanya baca firman itu penting. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sangat penting. Kalau mau tumbuh. Saudara-saudara jangan malas baca Alkitab. Kalau saudara malas baca Alkitab, saudara akan dikasih tahu oleh orang lain ayat yang saudara tidak kuasai, dan saudara terima mentah-mentah ayat yang orang lain pakai yang mereka pelintir. Haleluya. Dan saya punya tugas berjaga-jaga untuk hal itu. Saya tidak mau jemaat yang Tuhan percayakan pada saya dibodohi oleh ajaran. Ada banyak kalau saya contohkan. Waktu kita sampai jam 3 sore. Semua saya hari ini tidak ada makanan. Kalau ada, terus mau bagi sampai jam 3. Kenapa? Roh kita butuh makan. Haleluya. Tentulah Allah berfirman. Ini saya kasih bahasa begini. Orang yang menyesatkan orang lain selalu mendefinisikan kembali apa yang sudah definitif dari firman Tuhan. Ayo dari bahasa Indonesia bagaimana kan? Selalu menjelaskan, mendefinisikan atau mengembangkan kembali sesuatu yang sudah fix. Haleluya. Saudara-saudara jangan pernah terima kalau bobengka, iblis bilang onde-onde. Ya. Nggak ada iblis. Tuhan bilang semua pohon boleh makan. Tuh? Ini ayat bilang semua pohon jangan. Sepertinya Tuhan yang dibuat salah. Betul? Yang berdusta siapa? Tuhan atau iblis? Iblis yang berdusta. Tapi Hawa tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa? Hawa cuma dengar dari Adam. Adam lewat khotbah mungkin 2 bulan 1 kali. 1 tahun 1 kali. Kau tidak pernah sebut ini ayat, tidak akurat dia kata-kata. Oh, Hawa bilang, iya kan. Nanti kan terakhir Hawa bilang, buah ini memang menarik. Padahal Tuhan bilang, jangan sentuh. Hati-hati dengan orang yang pakai ayat yang sering saudara dengar begini. Saudara, selama ini saudara dengar ayat ini artinya begini bukan? Saudara belum tentu begitu. Ini mari saya jelaskan. Dan saudara ikuti. Jangan ikuti gembalamu. Amin. Haleluya. Karena saya tidak akan kasih racun dalam setiap ayat firman. Tapi orang sudah tidak kenal di TikTok, di YouTube, di Reel, di Story, saudara bilang amin. Yes. Apalagi setiap ayat-ayat yang dikutip, bagikan ini sebanyak mungkin, maka kamu pasti diberkati. Katakan amin 10 kali. Dan katakan doa Bapa kami 70 kali. Maka kau akan mendapatkan ST20. Orang percaya. Kalau saya hidup benar baru Tuhan berkati. Bukan share TikTok baru diberkati. Itu cuma dapat subscriber. Viewer. Jangan dibodohi oleh orang pakai ayat. Begitu untuk ya. Ini agak jengkel sedikit tuh urapan ini kan. Ya sembarang makan. Kalau mau makan pikir di rumah makan mau apa? Haleluya. Orang tahu siapa yang mau masak. Amin.
Jangan sembarang telan. TikTok bagus. Saudara, pada hari ini kalau engkau susah, Tuhan mengerti engkau. Apapun keadaan, Tuhan pasti bela engkau. Padahal tuh orang yang membaca baru habis pelungku orang. Makanya termakan karena trap, umpan, bukan jebakan, bait umpan, tak makan. Nanti setelah ganti malah baru sadar. Haleluya. Itu sebabnya hari ini jangan sembarang dengar firman kalau seperti dia kenal orang dan dia definisikan kembali. Tuhan bilang boleh, dia bilang jangan. Dan orang tidak komplain karena tidak baca-baca. Halo, mari kecuali Ibu Gembala ya. Halo Ibu Gembala, kecuali Ibu Gembala. Mari kita buka Markus 17. Sudah apa? Ya Markus cuma 16. Kita curiga Matius sudah tidak tahu berapa pasal. 28. Lukas 24. Kitab terempi kitab ada berapa? 66. Perjanjian lama ada berapa? Nanti CCA kok tahun jabagi ini kan? 1 tahun 1 kali resi jabagi. Kita perjanjian lama 37 warna. Kalau tidak kuasai itu, si serigala-serigala dan mesias-mesias palsu pemakanan ini. Betul atau betul? Basically doctrine, elementary doctrine tidak boleh black. Tidak boleh. Disinilah saudara diisi. Makanya dicek isi mereka. Kasih sekali-sekali itu Kejadian sampai Wahyu menyanyi, atau Matius sampai Wahyu menyanyi. Ada orang coba, jangan ada yang tidak tahu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, bela-bela nyanyi. Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Sekolah minggu ini kan perkembangan. Kalau belum lulus ulang lagi. Halo, kelas keanggotaan akan diumumkan minggu depan siapa yang lulus. Karena kalau belum ikut ulang. Karena orang bertanggung jawab ini bukan gagah-gagahan, bukan? Orang bertanggung jawab adalah makin akurat. Akurat tidak makin. Kita akurat, haleluya. Supaya apa? Datang orang pakai ayatnya, ada sembarang tipu orang. Ada tidak bisa tipu. Beta, amin. Tidak bisa lagi. Karena orang ini makan firman limpah. Orang tahu apa tuh gerapo itu kata lain grape. Orang tahu apa tuh grapo. Orang tahu apa tuh logos. Orang tahu apa tuh rema. Mana saya putar-putar buat orang. Bukan orang pegembala, orang pe Tuhan. Kasih firman lewat orangnya Tuhan. Dan orang tangkap, mana mau putar sana. Mana belum tahu tuh grape, apa tuh grape. Apa tuh logos, apa tuh rema. Apa ada beda tiga itu. Mana tahu, badiang anak. Datang patut ke gereja. Dengar firman. Haleluya. Grape, logos, rema, nentau. Pohon kau sampai ujung kelaba. Berapa banyak orang disesatkan. Karena jika putar-putar ayat. Saya kasih contoh. Mau contoh? Ya. Cuma berapa orang? Mau contoh? Ya. Contohnya begini. Kita itu orang Kristen, hidup itu harus seimbang. Pernah dengar? Hidup harus seimbang. Berapa banyak yang yes, amin, setuju. Saya tidak. Kenapa tidak? Begini dia bercerita. Halo, jangan urus adik dulu ya, firman dulu.
Oke, saya kasih tahu. Mari jujur ya. Hidup harus seimbang. Dan saudara percaya itu? Saudara bilang, mesti seimbang. Beberapa di antara saudara berhenti sejak 2 minggu lalu toh. Karena kita sudah kasih tahu 2 minggu lalu. Mari jujur. Kerja dan ibadah harus seimbang. Kalau pakai teori seimbang. Betul? Sudah kerja berapa hari? 6. Sudah ibadah? 1. Seimbang itu? Berarti Anda membodohi teori sendiri. Yang benar adalah bukan seimbang dalam segala hal. Ikuti petunjuk Tuhan step by step. Langkah demi langkah. Jadi kalau hidup seimbang, banyak orang mendustai teorinya sendiri. Kamu harus seimbang. Ya, oke, kita seimbang. Kalau kamu kerja 6 hari. Kalau kamu ibadah 1 hari. Itu pun cepat-cepat pulang. Juga kalau datang, kalau tepat waktu. Betul? Jadi tidak seimbang. Tapi bicara-bicara harus seimbang. Dari mana ayatnya? Halo? Nah, tapi kita kan harus tetap seimbang. Oke, saya kasih yang lebih berat. Sudah dapat uang 100.000. Kasih persepuluhan berapa? Harus seimbang kan? Kalau seimbang berapa? 50. Ngana sedang 10 banyak kasih. Bukan mau bicara seimbang. Teori dari mana? Jangan sembarang pasang teori kalau ayatnya tidak jelas. Haleluya. Dan filosofi dan filsafat kata mau bilang satu kali tak cakap. Filosofi dan filsafat itu 2 hal berbeda. Filosofi cara memandang, tapi filsafat gaya hidup yang mengkritik segala sesuatu. Tapi dia sendiri kadang-kadang tidak tahu dia punya diri. Hati-hati. Haleluya. Ini pada saya ingin saudara paham. Banyak teori di luar salah, tapi gereja pakai. Contoh, waktu adalah uang. Benar atau salah? Salah total. Karena oleh memburu uang, banyak orang menyimpang dari iman. Coba lihat ayatnya. Di mana itu? 2 Timotius 6 ayat 10. Masih bersama saya, bila amin. Kalau tidak selesai hari ini, bersambung minggu depan ya. 2 Timotius 6 ayat 10. Timotius 6 ayat 10. Yang ada memburu uang. Karena Demas 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 10, sorry. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi waktu adalah, Teputar. Apa tepuk bilang tadi? Uang adalah? Bukan. Itu filsafat tadi. Waktu adalah uang. Benar atau salah? Salah. Karena orang memburu uang justru menyimpang dari iman. Haleluya. Apalagi yang pakai ini orang Kristen. Tidak, saudara-saudara. Kesempatan itu adalah untuk kita membangun hidup. Jadi serupa Kristus itu waktu. Waktu bukan uang, adalah waktu. Waktu adalah uang. Saya percaya saudara-saudara akan naik level, men. Jangan sembarang dengar sesuatu yang saudara tidak jelas dasar firman-Nya, tapi sudah membudaya, sudah jadi filosofi, sudah menjadi filsafat, atau filosofi bukan filsafat, sudah menjadi filosofi cara pandang, the way of life, ya. Dan orang banyak gunakan, dan saudara tidak boleh lata. Katakan, saya tidak boleh lata. Saya sudah pernah bilang kan, kebersihan adalah bagian dari iman. Benar atau salah? Salah, karena kasihan orang-orang yang kerja seharian kotor terus, bagaimana imannya?
Jadi iman tidak ada kaitan dengan bersih dan kotor secara higienis atau tidak. Haleluya. Itu lata namanya. Ada lagi yang saya sudah cabut dari sudah punya mindset ini. Ibadah adalah kerja. Haleluya. Ada satu ibu, saya layani. Ada satu bapak dan ibu muda kami layani. Dan saya sekarang sudah bilang, oh lelah mulai model begini. Kenapa? Orang kasih habis waktu, orang bicara sofar, orang lebih dengar cuci di toko. Karena cuci bilang begini, tidak usah beribadah, bekerja saja. Kenapa? Tahu enggak? Ibadah itu, kerja itu ibadah. Untuk yang kita ada konseling, dengar. Oh, sia-sia ada konseling pangan. Riki habis sampai solar, dia pergi ke penghuni petampak. Filsafat kosong dipakai. Dan itu menjadi alasan untuk apa? Supaya nyaman bekerja. Padahal itu penyesatan melalui mengubah ayat-ayat firman dengan menggantinya dengan filsafat-filsafat kosong. Haleluya. Filsafat kosong harus dicabut. Harus bersih dari kita. Harus clear dari kita. Haleluya. Dan saya yakin saudara menangkap hari ini. Yang kedua, mengenali jebakan. Jadi jebakan di pertama tadi adalah ada sisipan filsafat di antara firman yang menyerupai firman. Contoh tadi. Jadi hati-hati kalau saudara dengar orang bicara firman, pastikan baik-baik. Saya mau tegaskan saya sini walaupun ini YouTube. Jangan terima orang-orang, ini khusus internal saya bicara ya. Saya bicara khusus internal. Jadi tidak maksud menyerang siapapun. Jangan terima orang-orang dari saksi Yehova masuk ke rumah kita. Ya. Ulangi. Jangan terima orang-orang dari saksi Yehova masuk ke rumah kita dan bicara-bicara. Ini internal. Tanggung jawab di gereja lokal. Kenapa? Jelas saudara-saudara. Saya jelaskan offline. Yang kedua, mulainya penyesatan itu terjadi dari ini jebakan ya. Jebakan yang orang mencari lihat. Jebakan dimulai dari pimpinan roh beralih ke pimpinan daging. Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Masih bersemangat bilang haleluya. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 4 itu apa bunyinya? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Ya. Masakan sia-sia? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, aliran Pentakosta memulai pelayanan dengan lutut dan air mata. Tidak ada orang berpendidikan. Tidak ada orang kaya. Saya mau kasih sebuah pemahaman supaya saudara paham ya. Jangan sampai saudara pegang yang salah. Saya kasih contoh. Zaman John Sung. Kalau tidak kenal John Sung, dia obor Asia. Zaman John Sung. Hamba Tuhan yang dari Cina sekolah di Amerika. Ketika dia menerima panggilan Tuhan, semua ijazah doktornya dia lempar ke laut sebelum dia tiba di sini. Semua yang dia anggap hebat seperti Paulus dianggap sampah. Ini yang saya bilang dimulai dengan roh. Haleluya. Dimulai dengan roh. Kemudian dengan doa dan air mata, dengan lutut dia bangun kekristenan. Sambil dikejar-kejar Kristen bawah tanah. Saudara, orang beribadah di samping toilet tidak mencium bau toilet. Mereka bisa menyembah Tuhan tanpa alat musik. Alkitab tidak bebas. Tapi ketika mereka menemukan satu Alkitab, mereka cium luar biasa seperti cium Tuhan. Orang di Manado,
Alkitab tertinggal 2 minggunya nak diambil. Mau coba handphone tertinggal, langsung balik biar jalan kaki. Haleluya. Haleluya. Dimulai dengan roh. Setelah tahun 60-an, di zaman Pentakosta, sejarah Pentakosta, kepala bang kasih tinggal DP profesi total jadi hamba Tuhan. Total cuma makan ubi, dendang ubi, santang ubi. Kenapa memulai dengan roh? Haleluya. Setelah bergeser masa, saudara, saya lihat sejarahnya. Orang-orang mulai melayani Tuhan, tapi tidak meninggalkan profesinya. Dan itu kemerosotan mulai dari zaman sejarah itu. Orang masih tetap profesinya, dia mau jadi hamba Tuhan full time, tapi dia tidak mau tinggalkan apa yang John Sung dan generasi-generasi sebelumnya tinggal. Hasilnya makin lama gereja makin duniawi. Haleluya. Haleluya. Zaman lagi ke depan, saya alami langsung, makanya saya agak kecewa dengan orang-orang yang sekolah kita. Ada sekolah kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 waktu itu pakai istilah begitu, sampai dapat STH. Setelah lulus jadi pegawai negeri. Oh, heran dunia. Tak putar gereja. Makanya orang lebih banyak kejar lebih bangga kalau ada materi, lebih bangga kalau ada uang, lebih bangga kalau ada fasilitas. Padahal aslinya pelayanan roh itu tidak fokus pada materi. Aslinya dengan doa dan air mata, dengan pelayanan firman, yang saya yakin itu sudah ditinggalkan oleh banyak gereja. Saya kasih contoh sampelnya. Mana orang lebih cepat datang? Acara pesta atau acara doa sekarang? Pesta, pengantin belum keluar, orang sokran betul. Betul? Itu daging atau roh? Orang di gereja, PL sama habis itu lagu belum sampai tuh jemaah. Tak putar atau tak putar ini? Itu roh atau daging? Daging, tapi meminta kuasa besar. Dan penyesatan ini sedang berjalan. Haleluya. Orang-orang mulai tertarik pada penampilan. Kalau saya bicara ini banyak orang mau tersinggung. Kenapa disebut Mesias palsu? Bantu saya. Kenapa disebut Mesias palsu? Mesias pasti ada pengikut, bukan? Kenapa disebut Mesias palsu? Lau para PLWL setan. Kenapa disebut Mesias palsu? Kalau ingin tahu, nanti saya bantu. Mesias palsu itu namanya Mesias, orang yang banyak dari pengikut. Kenapa dia palsu? Dia beda dengan Kristus. Beda dengan Kristus apa? Petrus pun yang saya bilang, iblis, hanya engkau menyingkir dari jalan saya. Dia disiplinkan orang-orang di belakang. Mesias palsu, no. Nah, dia cuma tawarkan pelayanan. Dia cuma angka-angka orang. Disiplin, no. Merokok, boleh melayan altar. Rumah tangga tidak beres, boleh melayan altar. Mau tidak benar hidupnya, boleh jadi hamba Tuhan. Itu yang dimulai dari roh. Karena bergeser, dan banyak orang terima. Haleluya. Saya tidak ingin saudara termakan dengan trap ini. Mulai banyak gereja yang tidak lagi konfrontasi kedagingan. Saudara, saya senang dengan Billy Graham. Billy Graham sebenarnya bukan aliran Pentakosta. Tapi dia bicara tentang orang-orang yang tidak benar. Di hadapan yang secara terbuka, bahkan presiden dia ngomong. Kalau kamu tidak benar, kamu akan kehilangan masa depan. Marilyn Monroe diajak bicara sama siapa tadi? Billy Graham. Dia menolak. Berapa waktu kemudian tiba-tiba mati dengan overdosis.
Orang tidak mau pendeta-pendeta model begini. Karena orang mau lebih dipelihara adalah dagingnya. Enak kalau ada di gereja yang tidak ditegur, bukan? Haleluya. Ada seorang bilang begini, saya hadir di gereja, tapi saya tidak beranggota jemaat di mana-mana. Kenapa? Saya jawab, karena kamu bersembunyi di dosamu di kumpulan banyak orang. Dan tidak ada orang yang akan konfrontasi kamu. Karena kamu bukan anggota siapa-siapa. Tapi coba kamu anggota gereja. Kalau dia bilang begini, soalnya kita tidak mau masuk Pak Bermaksud ke gereja. Iya, karena kalau anda datang sini, kita kasih firman pengan. Dia banyak doi, dia bilang, kita tidak butuh anak doi. Kita butuh anak hidup. Dia bilang, kita mau ke situ. Pak pikir 2 kali. Betul. Siapa yang tidak pernah undang Pak kita? Oh, undang apa Pak Anak? Kan tidak sebut nama tuh ini. Kecuali dia lacak sendiri. Kedagingan yang tidak dikonfrontasi, ujungnya pasti binasa. Haleluya. Orang-orang yang hidup dalam daging bukan cuma gereja menentang, Tuhan menentang. Dan Tuhan menentang itu bukan cuma saudara, pendeta dia babat. Karena saya sudah pernah dibabat, dibabit. Untung masih ada nafas. Haleluya. Gereja akan sesat kalau kedagingan tidak dikonfrontasi. Kenyamanan yang palsu. Saudara rasa nyaman melayani. Minta maaf kemarin ya. Saya bilang pada seorang pengatur, stop, karena semula itu ibadah sudah cepat. Ada yang kurang, dia juga kurang-kurang. Yang penting Roh Kudus jangan kurang. Sudah tahu apa yang terjadi? Hadirat begitu mudah terjadi. Haleluya. Tapi kalau dibiarkan yang maaf ya, jangan tersinggung ya. Yang error, pamalas, dengar firman, suka mengantuk, pembakalai, tidak mau dengar firman, dan selalu fokus kepada materi. Kemudian mereka ada di sini. Hadirat apa yang muncul? Bisa ada hadirat tapi palsu. Karena Tuhan itu tidak tertarik dengan penampilan. Tapi Tuhan tertarik dengan hati. Dan kalau Tuhan hadir di gereja kita, saya jamin. Jamin apa? Saya jamin anak semua orang kena. Berarti masih ada. Saudara, mari jujur, terlambat itu berdosa. Haleluya. Terlambat itu apa? Berdosa. Bilang kiri kanan. Terlambat saja berdosa, apalagi datang pelayanan. Kalau itu tidak dikasih tahu, nanti Tuhan tampar ke kita. Mohon itu sedap, mohon itu menikmati terlambat-terlambat, pun Tuhan skop ke kita. Itu. Kalau Tuhan mau skop, sebenarnya enggak Tuhan, terus kasih tahu. Tapi ada orang itu jujur, enggak maaf terlambat karena apa? Kita mesti jemput 10 orang, bawa jiwa. Hari ini cuma ada bacila, cuma ada mandi, barolan, semua habis berhenti pelan, baru tiba RK. Kontra mengharap hadirat. Haleluya. Ini gereja kedagingan ini lama-lama sesat orang. Orang tidak mau sesat. Bilang kiri kanan, orang tidak mau sesat. Haleluya. Saya berdoa untuk anak-anak kita punya rasa lapar dan haus akan firman. Suka ibadah. Sehingga mama papanya tidak bekerja, berjuang pagi-pagi hari Minggu. Darah Tuhan belum bangun tapi anak. Darah Yesus sudah di air barak saat ini. Tidak lagi karena orang bayar harga. Kalau orang tua bayar harga, anak pasti berubah. Haleluya. Orang tua malas-malas, anak juga sama. Haleluya. Firman ini dan saya percaya saudara gereja kita kalau Tuhan datang, Tuhan pasti bawa berkat. Tapi kalau tidak berubah hidup dalam orientasi daging, Tuhan akan bawa cambuk. Karena kalau Tuhan bawa cambuk, siapa yang bisa tahan? Kita semua berharap tidak ada yang disesatkan oleh apa? Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kalau daging sudah mulai bergerak, saudara sobatnya doi, saudara mau suka terempe gereja gagah? Semua ganti itu lampu dan gelap-gelap. Tuh, semua pakai asap.
Kita tanya, kenapa bikin gelap? Kenapa bikin asap? Supaya hadirin semua merasa hadirat. Hadirat apa? Hadirat itu rohmu dan Roh Kudus connect. Karena kau hidup berkenan. Hidup tidak beres. Karena minta maaf ya, jangan tersinggung. Ada satu gereja ada tulis rumah orang berdosa. Baca di mana gereja itu rumah orang berdosa? Gereja itu rumah Tuhan. Lama-lama kalau sudah biasa rumah iblis. Kan ada rumah makan rica-rica iblis. Dan orang Kristen masuk, merasa ke sana tuh iblis dalam rumah makan. Kalau kita anti. Semua orang yang anti Kristus, saya anti juga dia. Amin. Semua orang yang tidak suka dengan Kristus, nah ngapain saya suka dengan kamu? Haleluya. Daging harus dibakar. Daging harus dikonfrontasi. Karena orang mulai dengan roh saja bisa berakhir daging. Apalagi dimulai dengan daging. Lama-lama saudara bayangkan kalau daging dimulai dengan daging, DP akhir daging menumpah. Setuju dengan saya? Bila amin. Jangan terpesona gereja yang melegalkan kedagingan. Walaupun ini biasa-biasa saja, ini alat murahan mungkin. Tapi yang lebih penting bukan alatnya, orang yang main di belakangnya. Haleluya. The man behind the God. Lebih penting daripada the God. Haleluya. Saudara, ini firman ini bukan untuk saudara, semua kita. Karena apa? Penyesatan dimulai dari kompromi. Saudara undang artis di gereja kita untuk nyanyi? Nggak akan. Karena saya punya artis di sini banyak sekali. Haleluya. Semua mereka lagi dilatih. Ada Joy, ada Naira, mulai di kader-kader. Lebih penting hidupnya daripada skillnya. Katakan amin. Itu sebabnya penyesatan jangan kompromi. Karena yang datang ini bukan baru kelar sekolah Alkitab. Ada buka Alkitab salah. Yang datang ini kelas Mesias. Oke, setuju? Kelas Mesias. Yang datang kelas Mesias masa orang dah ikut? Cuma dia berbeda. Yang ikut pada di belakang, tidak ada yang dia disiplinkan. Mau hidup seperti apa? Ikuti saya. Karena orang mau ke neraka. Betul? Ikuti saya karena orang mau ke neraka. Itu sebabnya saya cuma sampai nomor 2 ya. Saudara sudah boleh juga nomor 2. Haleluya. Nanti sambung. Mari ayat terakhir. Sudah dapat 2 pesan, ini cukup ya? Haleluya. Saya ingin sudah paham, bukan tanpa maksud. Kami bimbing terus pelayan-pelayan altar. Bukan tanpa maksud. Kami punya tujuan agar gereja kita bukan gereja abal-abal. Bukan gereja sarang penyamun. Bukan gereja yang menyenangkan manusia. Bukan gereja yang tidak disiplin. Sebab kalau Tuhan datang minggu depan, saya berani jamin saudara semua ada di sorga. Haleluya. Karena hidup benar itu lebih penting daripada semua yang lain. Oke, kita lihat 24 Matius ayat terakhir. Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya tanya, Mesias ini mengadakan tanda-tanda yang biasa-biasa saja? Tidak. Lagi, nabi-nabi ini mengadakan tanda-tanda yang saudara-saudara kemarin puji Tuhan, saya mengalami mujizat, saya naik mikro ada yang bayarin. Apakah mujizat seperti itu yang akan mereka bawa?
Nah, Matius 7, 21, 22, 3 itu mujizat yang mereka bawa. Levelnya hebat. Tapi, saudara-saudara ingat, mereka sedang berusaha menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya tanya, Mesias sekarang kalau dia di Kristen juga beroperasi di mana? Pasar atau di gereja? Di gereja. Makanya ada malaikat terang. Lebih aman, saudara, saya ulang-ulang lebih aman sudah punya orang tua rohani dan semua kita anak rohani ya. Dan kita punya rumah, kita punya makanan, kita punya covering. Dan kita kalau kita ditemui, kita tidak akan ditemui. Dan juga kita tidak akan menemui mereka. Karena mereka tidak akan pernah datang sini, bukan? Haleluya, karena sebelum datang sini kita sudah bisa deteksi. Haleluya. Orang kalau datang, saya ulang, Pak John, tetap semangat, amin. Haleluya. Orang tawarkan Pak John 1 bulan, saya kasih 10 juta, ikut kami. Dan mulai mengajarkan Yesus yang lain. Saya bilang kepada Pak John, walaupun 100 juta, tolak. 100 juta aku malah usia hidup ini ada 10.000 tidak dapat 1 minggu. No, manusia hidup bukan oleh 10.000. Manusia hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup itu menyangkut sorga, amin. Dan kalau kita mati besok, kita tidak ragu, karena kita tidak pernah menjual Kristus. Tanda-tanda yang dahsyat. Ada bahasa Inggrisnya, coba lihat. Simplified Bible. Ini kan ayat terakhir. Cuma yang tahu berapa lama. For false Christ. Lihat ya, Christ, Mesias bahasa Inggrisnya adalah? Bukan. Mesias bahasa Inggrisnya adalah? False Christ. Ini Christ ini kan Christ C besar ada tulis tuh. Hati-hati ini. Kalau orang Inggris yang baca, Kristus ini no. Saking miripnya orang susah bedakan. Tapi kita bisa bedakan. And false prophet will arise, akan bangkit. And they will show great sign and wonder. So as to deceive, sesatkan, dan memimpin orang untuk jauh seberapa mungkin. Bahkan kalau boleh, orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah pilih. Orang pilihan Allah. Berapa banyak orang pilihan Allah sini dalam tangan? Sejak lahir baru kita orang pilihan Allah. Dan kita sedang bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dan Kristus palsu. Dan saya tegas ya, sekarang bukan Mesias. Kristus palsu akan datang. Dan lebih tegas, anti-Kristus akan datang. Dan rohnya sudah ada. Dan anti-Kristus tidak pernah menguntungkan Kristus. Dia kalau baik ada maunya. Amin. Tangkap ini firman. Mereka they will show great signs and wonders. Tanda-tanda besar. Bukan cuma tanda-tanda. Puji Tuhan. Kemarin kita tempe dan goreng cuma 1, tiba-tiba jadi 2. Cuma tahu. Dia punya tanda-tanda besar. Oh, luar biasa, orang mati bisa bangkit. Dan siapa yang tidak percaya? Itu patung samrat ditunjuk bisa berjalan. Bisa bikin KKR. Siapa yang tidak akan hadir? Jemaat kita jangan hadir. Katakan amin. Sudah bergairah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda heran besar, mujizat-mujizat besar digunakan untuk menyesatkan. Mujizat asli adalah untuk membuat orang makin serupa Kristus. Mujizat palsu untuk membuat orang disesatkan dari Kristus. Dan tanda-tandanya kita tahu dari isi ajaran firman. Haleluya. Saya tidak menghakimi, tapi saya dengar, oh saya tahu. Saya tahu apa? Saya tidak mau dengar dia.
Bukan cuma karena tidak mau dengar dia, karena saya sudah punya tempat mendengar. Dan akhirnya, saudara, katakan akhirnya, saya pastikan bahwa saya tidak akan disesatkan, karena saya mengenali gerakan-gerakan ini dari 2 poin yang tadi. Jebakan yang pertama adalah mendefinisikan kembali firman dengan menggunakan filsafat yang kosong. Kedua, jebakannya adalah mulai memilih hal-hal yang tidak mengkonfrontasi kedagingan dalam pelayanan. Memang kalau dikonfrontasi sakit, tapi saya lebih pilih sakit itu daripada sakit di neraka. Katakan amin. Oke, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman. Makasih Roh Kudus. Karena kami punya roh bisa makan. Dan hamba tidak takut kemanapun jemaat ini pergi beraktivitas. Mereka sudah diberi makan firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman ini akan menolong mereka seperti pedang di tangan mereka. Pedang roh, rema, yang akan menusuk dan memisahkan jiwa dan roh. Dan mereka akan bisa memisahkan diri dari setiap penyesatan yang sedang terjadi di dalam roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.